Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin, 10 Maret 2025, saat teman-teman tenaga honorer melakukan demo di berbagai daerah terkait dengan penundaan pengangkatan CASN 2024. Di saat itulah, pada tanggal 10 Maret 2025, Kepala BKN melakukan rapat dengan seluruh kepala BKD se-Indonesia. Apa yang dibicarakan oleh mereka? Hal itu dibicarakan tentang penundaan pengangkatan CASN 2024. Kepala BKN mengarahkan seluruh kepala BKD agar melakukan tindak lanjut. Seperti apa tindak lanjutnya? Mari kita simak hasil rapat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh narasumber, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Teman-teman semuanya sudah hadir lengkap. Saya lihat hari ini teman-teman para sekda ataupun para kepala PKD, PKP SDM, provinsi dan kabupaten kota, serta para sekjen sestama ataupun yang diwakili oleh para kepala biro SDM, kementerian dan lembaga, juga rekan-rekan saya dari BKN, Pak Waka, Bu Sestama, Bapak-bapak para deputi, serta para narasumber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Prima, Pak Dirjen Perbendaharaan, Pak Aba, Pak Deputi SDM dari Menpan, dan Pak Morris Panjaitan yang mewakili Bapak Dirjen Keuangan Daerah, Pak Dr. Agus Fatoni. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita hadir untuk konsolidasi bagaimana kita melakukan penyelesaian dengan langkah-langkah taktis untuk menuntaskan pengangkatan calon ASN, ya, CPNS dan CP3K formasi tahun 2024. Nah, saya ingin menyampaikan dari rekan-rekan semua, apa pekerjaan besar kita sekarang? Kita yang berada di lingkup pengelola kepegawaian, BKN dengan semua jajaran ke bawah, dengan rekan-rekan para kepala kantor regional di 14 wilayah, bersama dengan para kepala biro SDM, kepala biro kepegawaian, kemudian kepala BKD, kepala BKP SDM, kita punya tugas besar di 5 tahun ke depan, sebagaimana Asta Cita maupun sebagaimana di RPJM. Nah, untuk P3K, kita memiliki formasi kemarin 117.000, kemudian ada 10.000 yang tidak dipakai oleh instansinya. Kemudian yang di-rankingkan, ya, ada 1.006.153 formasi. Nah, dari jumlah formasi ini yang memenuhi kriteria P3K penuh waktu sesuai dengan formasi yang tersedia di instansi itu 677.638 yang berwarna kuning di paling kanan. Nah, inilah P3K penuh waktu. Ya. Nah, kemudian yang sisa formasi ada 328.515 formasi. Ini yang diperebutkan untuk tes P3K tahap 2. Nah, saat ini potensi P3K paruh waktu ada 679.567 formasi yang harus juga kita proses. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, setelah melihat data ini, saya perlu sampaikan apa yang menjadi pertimbangan kita melakukan penyesuaian jadwal. Coba kembali ke slide yang di atas. Nah, teman-teman semua, ada beberapa pertimbangan, ya, slide sebelumnya. Ini
Ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%, dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP, kemudian penundaan seleksi CPNS, dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Atau kalau di persentase dari 602 instansi itu ada 34,38% yang meminta penundaan pengangkatan atau TMT-nya, meminta pengunduran tes CPNS, meminta pengunduran atau meminta perpanjangan penetapan NIP, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, kita ini ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini harus kita tata secara bersama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti di bagian tindak lanjut harus kita bersama-sama mulai mengusulkan yang paruh waktu, karena jumlahnya juga besar. Nah, dari sini, Ibu Bapak, kita melihat ada beberapa yang kita tangkap, ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka kita rapat, kemudian pemerintah, Menpan, BKN bersama Komisi 2 melakukan rapat. Nah, dalam rapat itu ada kesimpulannya tanggal 5 Maret kemarin bahwa seleksi CPNS dan P3K memprioritaskan fresh graduate dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, seleksi CPNS yang akan datang dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi tahapannya, tesnya, passing grade-nya itu sesuai dengan tes yang memang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengangkatan CPNS 2024 paling lambat bulan Oktober 2025, dan pengangkatan P3K 2024 pada bulan Maret 2026. Ya, ini di 2026, ada salah ketik. Kalau kita baca di dalam keputusan rapatnya, kesimpulan rapat. Kemudian yang nomor 4, tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah. Jadi ini adalah afirmasi yang terakhir, ya, afirmasi yang terakhir. Ini tolong tukang ketiknya diperbaiki dulu, di slide langsung diperbaiki, bulan Maret 2026, ya. Nah, dari kesimpulan rapat itu ditindaklanjuti oleh Ibu Menteri, dan di dalam rapat kerja dengan DPR juga sudah disampaikan bahwa akan dilakukan pengangkatan untuk CPNS TMT di 1 Oktober 2025 dan P3K TMT 1 Maret 2026. Ini sudah disampaikan Ibu Menteri di depan rapat kerja. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu melanjutkan kesimpulan rapat, keluarlah surat Ibu Menteri PAN dan RB yang isinya memberikan arahan langkah-langkah kepada BKN. Ya. Pertama, agar pengangkatan CPNS serentak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, TMT 1 Oktober 2025 dan P3K serentak TMT 1 Maret 2026. Perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan
pegawai non-ASN setelah ini selesai. Kemudian proses pengadaan calon ASN yang akan datang sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesimpulan rapat dan surat Ibu Menpan, dari BKN ditugaskan untuk menyusun roadmap menyelesaikan pengangkatan calon ASN ini. Maka dari BKN menerbitkan surat untuk para pejabat pembina kepegawaian yang isinya ringkasnya seperti ini. Agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Ini tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai. Nah, kita juga tahu banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan tadi. Kemudian pengangkatan CPNS akan kita lakukan sesuai dengan surat Ibu Menpan di 1 Oktober 2025 dengan SPMT-nya bersamaan, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi bareng. Jadi terima SK sekaligus SPMT. Kemudian yang P3K juga begitu, TMT 1 Maret, SPMT-nya atau perjanjian kerjanya juga mulai 1 Maret. Artinya tidak ada lagi yang tidak sesuai antara TMT dengan SPMT. Dan kita memastikan bahwa semua yang sedang berproses ini tetap dilanjutkan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K. Bagaimana kalau yang sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan bagi yang P3K, tetap dilakukan pengangkatan perjanjian kerja 1 tahun. Ini. Jadi kalau yang sudah mau pensiun tetap diangkat walaupun sudah melewati masa pensiunnya. Karena dari pemerintah sangat berharap tidak ada yang dirugikan dari proses ini. Kemudian yang keenam, semua usulan ya dan penetapan nomor induk CPNS dan P3K tidak boleh ada yang dihentikan. Semuanya berjalan terus. Dan yang ketujuh, Pak pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang proses ini. Sehingga tidak boleh ada pemberhentian. Tidak boleh ada pemberhentian. Ya, terus sampai dengan yang bersangkutan diangkat, pindah menjadi P3K. Ini sudah dikuatkan dengan surat Ibu Menteri Pan RB nomor B/5993 MSM 0100/2024 tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini teman-teman kebijakan-kebijakan ya dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut dan sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK P3K. Nah, apa kemudian langkah tindak lanjut kita? Nih, teman-teman semua, ayo slide berikutnya. Pertama, Bapak dan Ibu, para kepala instansi atau melalui BKD, BKP SDM, dan Biro SDM, kita harapkan, kami minta segera memberikan penjelasan, memanggil, boleh secara langsung kalau yang jumlahnya sedikit, atau lewat Zoom dengan cara rapat daring seperti ini, para calon ASN-nya, P3K dan CPNS-nya, untuk diberikan pemahaman ya tentang bagaimana pemerintah sedang melakukan pengangkatan serentak. Karena ini jumlahnya sangat besar, 1,2 juta, berproses terus semuanya. Dan semuanya diberikan kepastian pengangkatan sebagai calon ASN. Tolong diberikan arahan bahwa para ASN ini akan bekerja dalam waktu yang panjang. Tolong untuk memahami upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh negara untuk menata. Karena ini adalah yang terakhir. Kita sudah menata honorer sejak tahun 2005. Sampai sekarang 2025 belum selesai. Nah, mudah-mudahan ini selesai. Tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir
kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya, kita akan banyak berfokus kepada yang fresh graduate. Nah, jadi tolong Bapak dan Ibu dari kepala instansi untuk memanggil calon ASN-nya, diberikan pemahaman, diberikan penguatan. Kemudian yang kedua, sambil menunggu di bulan Oktober ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Sambil memberikan pembekalan atau pelatihan sebelum diangkat menjadi CPNS P3K. Sehingga saat masuk nanti di 1 Oktober maupun di 1 Maret sudah bisa langsung bekerja dengan baik. Dengan standar kualitas CPNS dan CP3K yang bisa siap kerja. Silakan kegiatannya fleksibel Bapak dan Ibu sesuai kemampuan, bisa luring, bisa daring. Ini juga untuk membangun ikatan dengan instansinya. Bahwa yang bersangkutan sudah mulai mendapatkan perhatian, pelatihan bisa dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan kemampuan instansinya. Kemudian yang ketiga, instansi agar terus memproses calon ASN ini sampai selesai SK pengangkatan. Tidak ada yang dihentikan prosesnya. Jadi terus ya, dari termasuk yang dari 207 instansi yang minta penundaan tadi terus berproses ya. Jangan berhenti prosesnya. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, para pengelola kepegawaian untuk mulai mempersiapkan usulan pengangkatan P3K paruh waktu dari hasil seleksi P3K tahap 1. Ini jumlahnya juga besar, karena kami di BKN tidak bisa menerbitkan pertek kalau nanti tidak ada usulan dari instansi. Karena bisa saja yang akan diangkat paruh waktu ini ternyata sudah bekerja di tempat lain. Atau yang bersangkutan tidak mau menjadi paruh waktu. Atau yang bersangkutan sedang studi lanjut sehingga tidak mau menjadi paruh waktu. Atau misalnya dia yang bersangkutan ada kendala yang lain sehingga tidak bisa mengikuti pengangkatan paruh waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu, langkah-langkah taktis yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, banyak masukan pada saya. Nah, ini saya ingin mendapatkan masukan dari Ibu dan Bapak semuanya. Nanti di sesi setelah para narasumber, saya ingin ada masukan untuk Ibu dan Bapak. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.